warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi man dhayya 'ala rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana 'ala millatihim. فيعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Muhammad Syekh Said bin Kyai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Apa kita? Selesai kita membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang menjadi kewajiban kita mengenal kepada sifat-sifat Allah sudah selesai kita bicarakan, sudah selesai kita jelaskan. Tinggal bab berikutnya adalah penjelasan yang berkaitan tentang sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Kedua perkara ini wajib kita ketahui. Di akal yang dikaruniakan Allah kepada kita itu harus kita gunakan untuk mengenal dua perkara ini. Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal hak-haknya Allah, dan mengenal hak-haknya para rasul alaihimus salatu wassalam. Kenapa kalau enggak? Kalau enggak maka bisa-bisa nanti kita menabrak haknya Allah dan menabrak haknya Rasulullah. Yang seharusnya menjadi haknya Allah kadang kita ambil, kita akui itu menjadi sifat kita. Yang jadi haknya Rasul kadang tidak kita terapkan dengan sebenarnya. Nah, kalau dua perkara ini kita tabrak, itu kesalahan fatal. Kesalahan yang paling fatal itu menabrak haknya Allah dan menabrak haknya Rasul-Rasulnya Allah. Hingga kesalahan yang paling berbahaya adalah dua perkara ini. Apabila kita bisa sampai mengetahui hak-haknya Allah
dan menempatkannya sesuai dengan porsinya, maka kita berjalan sesuai menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak sampai muncul dari ucapannya atau dalam keyakinannya mengakui apa yang menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak prakteknya, banyak. Kelihatannya orang Islam, kelihatannya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi haknya Allah dilanggar. Apa contohnya? Mengakui kalau dirinya yang membesarkan anaknya. Kamu, saya yang besarin. Kalau enggak ada saya, kamu enggak selamat. Untung ada saya. Ini menabrak haknya Allah namanya. Bagaimana ada manusia bisa memberikan sesuatu kepada manusia yang lainnya? Ada makhluk bisa ngasih kepada makhluk. Ada makhluk bisa menghidupi makhluk. Makhluk bisa membesarkan makhluk. Jadi orang tua sendiri kalau nggak sampai belajar ilmu ini, maka nanti akan tidak sesuai dengan apa yang menjadi haknya Allah. Dalam Quran sendiri dikatakan Allah yang mengatur rezeki untuk kamu dan juga untuk anak-anak kamu. Berarti Quran nggak ada ngasih tahu kamulah yang ngasih rezeki sama anak-anak kamu. Nggak ada, Quran begitu nggak ada. Di Quran mengatakan Allah yang ngasih rezeki untuk kamu dan anak-anak kamu. Jadi haknya kita itu ngapain? Nganterin. Kalau kita dapat rezeki dari Allah, dianterin dan ngomong ini dari Allah rezekinya. Gitu loh, jangan buang. Kan berat. Kalau anaknya udah ngaji, kalau bapaknya ngomong, saya yang besarin kamu, udah saya besarin capek-capek begini kamu sama saya. Kalau bapak nggak seneng besarin saya, tolong kecilin lagi aja pak. Gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Tolong kecilin lagi. Kalau dia bisa besarin juga bisa ngecilin, begitu dong. Masa volume TV kamu besarin, terus bisa nggak? Bisa memang itu kamu. Lah kalau bukan kerjaan kamu bagaimana bisa? Jadi ini orang-orang banyak yang menabrak haknya Allah. Kenapa? Karena nggak ngerti mana sifat-sifat Allah dan mana sifat-sifat makhluk, mana sifat-sifat Nabi dan mana sifat-sifat umat. Jadi kita harus ngaji ilmu ini penting, karena kalau sampai ini nggak kita kaji, kita rawan menjadi orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada porsinya. Kemudian yang berikutnya akan dibicarakan mu'taqad yang khusus bagi manusia agung para rasul alaihimus salatu wassalam. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi para rasul itu jumlahnya ada 4 yang wajib dan sifat yang mustahil juga ada 4. Kan sedikit, cuman suruh ngerti 8 sifat. Yang wajib 4, yang mustahil 4. Kasih buku. Biar enggak lihat-lihat saya dia. Enggak dibawa bukunya, Budi. Enggak dibawa bukunya. Disimpan tapi. Dibersihin enggak? Dibersihin. Takutnya kotor maksudnya. Buku disimpan aja. Kalau 4 sifat ini enggak kita ketahui, 4 yang wajib enggak tahu, 4 yang mustahil enggak tahu, bagaimana kita mau mengenali hak-haknya para rasul?
Kadang cuman 8 sifat aja nggak mau ngaji. Cuman suruh kenal sifat Nabi cuma sedikit ini nggak mau ngaji. Dianggap dirinya punya kepentingan yang banyak, ngurusin ini. Ya Allah. Yang penting dalam agamanya nggak diurus. Hingga nanti pantas kalau sampai dia tidak bisa mengenali sifat-sifat Rasul. Lah munculnya apa kalau nggak kenal sifat Rasul? Ya munculnya yaitu di luar-luar. Nabi Adam itu salah. Nabi Adam salah. Teriak-teriak Nabi Adam salah, kan berat. Nabi Ayub itu sakit sampai budikan. Nabi Anu kukir Nabi ini gara-gara tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak mau mengenali hak-haknya Allah dan hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang wajib bagi Rasul? Ada 4. Yang pertama, para Rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mempunyai sifat siddiq. Apa? Siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya benar. Benar itu apa? Benar itu apa? Jujur. Ada lagi. Benar itu apa? Benar itu apa? Nanti nggak tahu benar. Ini orang benar, ini orang benar itu apa? Benar itu apa? Enggak salah. Benar itu enggak salah. Kalau salah enggak benar. Bolak-balik dong. Benar itu enggak salah. Kalau salah enggak benar. Ini namanya enggak jelas pengertiannya itu. Nah, benar itu kalau ngomong cocok sama kenyataan, itu benar. Ini buku, benar nggak? Kalau ini tempe, namanya apa? Bohong. Jadi kebalikannya benar, itu omongannya bohong. Jadi omongan yang benar, Nabi itu kalau ngomong pasti benar. Jadi Nabi yang pertama harus kamu tahu sifatnya kalau ngomong pasti benar. Nah, artinya benar itu apa? Apa saja yang diomong cocok sama kenyataan. Jadi Nabi itu nggak pernah ngomong nggak cocok sama kenyataan, nggak pernah. Baik omongannya itu tentang kejadian yang dulu, baik omongannya tentang kejadian yang sekarang, ataupun kejadian yang akan. Setiap yang diomong Nabi pasti sesuai dengan kenyataan. Baik itu sudah kamu temukan kebenarannya ataupun belum ditemukan kebenarannya. Seperti apa? Kiamat. Nabi ngomong nanti akan terjadi kiamat. Sudah terjadi belum? Sudah belum? Kiamat. Yang udah apa? Pak Ahmad. Yang udah aja dia. Kiamat itu belum tapi karena Nabi yang ngomong, maka pasti akan Kenapa? Karena yang diomong Nabi pasti kenyataan. Gak ada yang diomong Nabi gak nyata, gak ada. Semua yang Nabi katakan pasti kenyataan. Kenapa Nabi kalau ngomong itu pasti kenyataan?
Karena yang disampaikan Nabi itu semuanya dari Allah. Nabi itu enggak ngomong dari dirinya sendiri, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Enggak ada Nabi itu ngomong pakai hawa nafsu sendiri, enggak ada. Hingga yang diomong ya mesti benar. Nabi menceritakan kejadian yang dulu ya benar. Nabi cerita keadaan yang sekarang ya benar. Nabi cerita tentang yang akan datang juga. Ini yang pertama kita harus tahu. Jadi tidak ada satupun Nabi yang ngomongnya pernah bohong. Ada nggak dalam cerita, dalam dongeng-dongeng yang pernah kamu dengar menceritakan Nabi berbohong? Pernah nggak? Pernah nggak? Berarti kamu dapat ceritanya dari orang yang benar. Kalau kamu baca cerita dari orang-orang Yahudi, cerita dari orang-orang Nasrani, orang Nasrani itu, orang Yahudi juga menceritakan nabi-nabi kita. Karena nabi-nabi kita sebagian juga diakui sebagai nabi-nabi mereka. Seperti siapa? Mereka mengakui Nabi Adam, mengakui Nabi Nuh, mengakui Nabi Ibrahim, mengakui Nabi Musa, mengakui Nabi Isa. Mengakui nabi-nabi itu diakui semua. Tapi terkadang mereka menceritakan sifat-sifat yang salah kepada para nabi. Jadi orang Yahudi itu, orang Nasrani kadang mensifati nabi dengan sifat-sifat yang gak layak untuk nabi. Gak pantas jadi sifatnya nabi, tapi disifatkan kepada nabi. Ini yang menyebabkan mereka kemudian menjadi orang yang berbuat salah, kesalahan yang berat di dalam mengenali sifat-sifat nabi. Jadi Siddiq itu kalau ngomong apa? Kalau ngomong cocok dengan kenyataan, itu namanya Siddiq. Kalau omongannya tidak cocok sama kenyataan, namanya bohong. Tidak ada satupun nabi yang bohong. Semua nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya orang benar. Itu Nabi Ibrahim pernah bohong. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil, menyisakan patung yang besar, ditaruh apa? Kampaknya ditaruh di patung yang besar. Kemudian ditanya sama Raja Namrud, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung saya? Apa kata Nabi Ibrahim? Bohong dong dia. Yang ngancurin siapa emangnya? Nabi Ibrahim. Tapi dia ngomongnya bohong dong dia. Nabi Ibrahim bohong gak itu? Yang ngancurin dirinya, tapi dikatakan yang ngancurin yang gede ini. Ini kisah-kisah seperti ini terjadi dalam nabi-nabi, terjadi. Tapi kita harus kembali ke sini, bahwa nabi pasti benar. Tidak mungkin satupun nabi yang berbohong. Nah, ucapan Nabi Ibrahim mengatakan ini yang besar, ucapan itu untuk mengingatkan Raja Namrud. Ketika itu Raja Namrud menyembah para patung-patung. Patung-patung itu oleh Raja Namrud dianggap sebagai Tuhan, disembah. Kata Nabi Ibrahim, kalau memang kamu menyembah patung-patung ini, yang namanya sesuatu yang disembah itu
Mestinya ya bisa ngomong, bisa ngasih nasihat, bisa ngasih perintah, bisa ngasih larangan, bisa mencegah sesuatu, bisa ngasih manfaat. Masa disembah tapi nggak bisa ngapain lah, ngapain disembah? Kan begitu. Nah, Nabi Ibrahim mengingatkan itu. Tujuannya ngomong ini loh yang besar yang ngancurin, tujuannya untuk mengingatkan. Ibrahim, masa sih patung bisa ngancurin? Kamu gimana sih Ibrahim? Kan ditegur Nabi Ibrahim. Jangan bohong kamu Ibrahim. Masa patung bisa menghancurkan yang lain? Patung kan nggak bisa ngapa-ngapain Ibrahim. Nah, dari situ Nabi Ibrahim ngomong apa? Kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kamu sembah? Gitu loh. Jadi itu hujjah atau itu perlawanan Nabi Ibrahim menggunakan akalnya untuk menyadarkan Raja Namrud. Jadi sengaja yang kecil dihancurin, disisain yang gede, biar nanti Raja Namrud ngomong, nanya gitu loh. Kalau ditanya, maka saya akan jawab, ini yang gede yang hancurin. Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang gede gitu. Nah, Raja Namrud digituin marah. Kamu ngeledek saya Ibrahim. Ini kan patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Masa saya suruh nanya? Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Apa jawab Raja Namrud? Tangkap Ibrahim, bakar. Kok bisa begitu? Karena nggak punya jawaban lain. Orang kalau sudah mentok, kepepet, yang ada mengikuti pendapat orang lain atau marah. Cuma ada dua. Kamu kalau ngomong sama orang, terus kamu kalah ngomongnya, cuma dua kemungkinannya. Kamu mengikuti omongan orang itu atau marah. Lah, Raja Namrud milih marah. Tangkap Ibrahim, bakar. Gengsi, masa raja dikalahkan. Ini hujah-hujah seperti inilah yang terjadi. Jadi kita walaupun mendapatkan cerita-cerita yang cerita itu kelihatannya ada nabi begini, ada nabi begini, maka cerita-cerita itu nggak boleh kamu terima kalau nggak cocok sama akidah. Yang penting ini akidah. Akidah itu dasar, pokok perkara atau pedoman. Ibaratnya orang bangun rumah itu pondasi. Akidah itu pondasi. Bangunan harus berdiri di atas pondasinya di sini, temboknya di sini, gimana, cocok nggak? Berarti temboknya nggak di atas, ya nggak boleh. Kayak tadi ceritanya, pondasi yang harus kita imani Nabi Ibrahim nggak pernah bohong. Semua nabi nggak pernah bohong. Tapi kok ada cerita Nabi Ibrahim berbohong? Terus kita yakini Nabi Ibrahim memang pernah berbohong. Berarti pedoman kamu nggak cocok sama yang terjadi, gitu loh. Ini harus kita rubah. Jadi apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, ketika nggak cocok sama akidah, singkirkan. Kita kembali kepada akidah. Karena ini menyelamatkan kita dibanding cerita-cerita yang di luar. Kenapa? Cerita-cerita yang di luar kadang sudah dibumbuin, tambah-tambahin begini, hingga akan merusak pedoman kamu. Nah, kalau akidah kembali pada dasar perkara. Jadi yang pertama, wajib pada Nabi sifatnya sidik. Apa artinya sidik? Kalau berbicara sesuai dengan kenyataan. Di Nabi itu tugasnya ngomong. Di antara tugas Nabi apa? Ngomong, menyampaikan sesuatu dari
Allah. Nah, yang disampaikan Nabi itu apa aja? Yang disampaikan Nabi ada 3. Yang pertama, Nabi menyampaikan tentang Allah. Yang pertama, Nabi memperkenalkan kita tentang Allah. Yang kedua, Nabi memperkenalkan dirinya adalah seorang nabi. Nabi memperkenalkan dirinya sebagai seorang, masa ada seorang utusan tapi tidak menyatakan, nggak ngakui kalau dirinya seorang, gimana orang lain mau tahu? Saya diutus sama Jokowi datang ke kampung Lagoa untuk menyampaikan sesuatu. Terus saya datang ke Lagoa tanpa mengatakan saya utusan Jokowi. Kira-kira yang saya sampaikan didengar sama orang enggak? Biar yang saya sampaikan didengar, maka saya ngakuin dulu saya ini utusannya Jokowi. Saya kesini diperintah sama Pak Jokowi untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu yang pertama disampaikan Nabi itu apa? Mengakui kalau dirinya utusan Allah. Kapan Nabi mengakui dirinya utusan Allah? Kapan? Kapan? Umur 40 tahun. Kenapa kok sebelumnya nggak ngakuin? Karena belum ada perintah untuk menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada manusia kalau dirinya itu utusan Allah. Setelah usia 40, maka diperintahkan untuk menyampaikan kalau dirinya adalah utusan Allah. Nah, itu pengakuan dirinya, saya adalah utusan Allah. Itu pengakuan yang benar atau bohong? Benar atau bohong? Lah kalau itu Ahmad Musodik ngakui saya utusan Allah, benar apa bohong? Bohong. Jadi mengakui dirinya utusan Allah juga ada 2, ada yang benar, ada yang bohong. Siapa lagi yang ngaku sebagai nabi? Ghulam Ahmad. Siapa lagi? Tukimin, ada Sarmudi, ada Bejo. Indonesia itu subur ngakunya, sampai pada ngaku para nabi. Saking suburnya luar biasa Indonesia itu. Sampai nggak cuma nabi, yang ngaku malaikat juga ada. Siapa itu? Lia Edan juga. Ngakunya siapa dia? Jibril. Enggak tanggung-tanggung itu. Nabi masih kurang, Jibril sekalian dia. Nah, semua nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Daud, terus sampai ke Nabi Muhammad, semuanya mengakui saya utusan Allah. Enggak ada yang enggak ngakui, enggak ada. Nah, kalau ada orang ngakui dirinya utusan seseorang, saya ngaku diri saya utusan Jokowi. Orang yang dengar itu mesti akan nanya, buktinya apa? Masa ada orang ngaku saya utusan Allah, ya saya percaya? Enggak bisa, bagaimana bisa begitu? Semua orang yang didatangi Nabi mengakui dirinya utusan Allah, semuanya pasti bertanya, buktinya apa? Kalau kamu utusan Nabi.
Masa ada orang ngaku saya utusan Nabi tapi nggak menyampaikan bukti, yang nggak bisa. Pasti mengaku. Lah yang menjadi bukti kalau dirinya itu betul-betul utusan Allah, apa namanya? Saya adalah utusan Allah. Maka orang yang mendengar itu mesti akan tanya, buktinya mana? Nah, buktinya apa? Buktinya setiap nabi oleh Allah pasti diberikan mukjizat. Mukjizat itu tanda kenabian. Setiap nabi oleh Allah diberikan mukjizat sebagai bukti dirinya betul-betul utusan Allah. Gak ada orang lain yang diutus menjadi utusan Allah kecuali pasti dia punya mukjizat. Kalau nggak punya mukjizat, ya berarti bukan utusan Allah, bohong. Kalau dia utusan Allah, bohong. Karena utusan Allah pasti membawa mukjizat. Itu yang pertama yang kita harus tahu, bahwa Nabi itu benar di dalam apa? Di dalam 3 perkara. Yang pertama, Nabi mengakui kalau dirinya adalah utusan Allah. Yang kedua, Nabi menyampaikan lagi tentang sifat-sifat Allah. Saya utusan Allah. Orang yang mendengar pernyataan itu akan tanya, kalau memang kamu utusan Allah, coba ceritakan sama saya tentang sifat-sifatnya Allah. Masa ada orang ngaku utusan Allah tapi nggak kenal sama Allah. Saya diutus sama Pak Haji Bahri untuk ke Masjid Nur Sobah, ke masjid yang lain. Ketika diutus, orang sana nggak kenal saya, maka akan nanya, kalau memang kamu utusan Pak Haji, coba ceritakan tentang Pak Haji. Oh, Pak Haji itu orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Ketika orang yang mendengar tadi, oh ya pas, yang kamu ceritakan betul-betul sifat-sifatnya Pak Haji Bahri, maka orang itu akan percaya kalau saya betul-betul utusannya Pak Haji. Tapi ketika ditanya sifat-sifat Allah Nabi kok nggak ngerti, maka nggak ada yang akan percaya. Maka kebenaran yang kedua yang datang dari Nabi, Nabi benar di dalam menceritakan sifat-sifat Allah. Nabi menceritakan wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Tuhan kamu itu satu. Ini sifat yang diceritakan Nabi. Dia menciptakan langit, menciptakan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu. Hingga semua orang bisa mengetahui bahwa oh yang diceritakan ini betul-betul sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi pada siapa? Pada semua para nabi. Dan nabi itu kan datang enggak kepada orang yang beriman saja. Ada orang-orang yang didatangi Nabi tapi dia belum beriman, kayak Fir'aun. Fir'aun itu jahat-jahatnya manusia. Semua dibasmi, laki-laki semuanya Bani Israel dimatiin semuanya. Sampai-sampai enggak kurang-kurang apa? Dia ngaku dirinya Tuhan sekalian. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, terus mengajak Fir'aun untuk iman kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Fir'aun? Musa, kamu diutus siapa? Saya diutus oleh Tuhan. Tuhan kamu di mana Musa? Di langit. Nah, Tuhan kamu menuhani apa? Tuhan saya menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, perasaan di bumi Tuhannya saya dah. Kata Fir'aun, perasaan di bumi Tuhannya saya.
Kalau di langit, nggak tahu saya kalau di langit. Karena saya nggak menguasai. Kalau bumi, saya yang menguasai. Ini pengakuan Fir'aun. Mengaku dirinya adalah Tuhan yang menuhani bumi. Bagaimana caranya Nabi Musa membantah pengakuan Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan? Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa bantahnya sedikit, tapi jadi pedoman. Kamu harus pintar seperti ini. Apa kata Nabi Musa? Fir'aun, kalau memang kamu itu Tuhan, lah terus bapak kamu itu Tuhannya siapa? Masa Tuhan kok lahirnya belakangan? Berarti bapak kamu nggak punya Tuhan. Oh, Tuhannya belum lahir sih. Kan Tuhan lahirnya harusnya duluan. Ini Tuhannya belakangan. Lah ditanya, kalau memang kamu itu jadi Tuhan sekarang Fir'aun, terus bapak kamu, kakek kamu, buyut kamu punya Tuhan enggak? Bingung Fir'aun. Punya Tuhan enggak ya? Sadar Fir'aun. Oh, berarti bapak-bapak saya kalau begitu dulu enggak punya Tuhan. Kalau memang saya jadi Tuhan, Tuhannya baru lahir. Tuhannya Tuhan anak-anak, Tuhannya muncul baru. Maka ketika mendengar itu, separuh orang-orang istana langsung iman kepada Nabi Musa. Sadar, oh berarti bukan Tuhan ini Fir'aun ini. Kalau memang dia Tuhan, dia sudah ada sejak dulu mestinya, enggak belakangan seperti sekarang ini. Ini diantaranya hujahnya Nabi Musa untuk melawan bahwa yang kamu akui kalau kamu itu Tuhan itu batal, bahwa kamu bukan Tuhan. Nah yang Tuhan siapa Musa? Yang mengutus saya. Yang bagaimana? Dia maha hidup, dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Maka ini yang dikenalkan Nabi Musa kepada Fir'aun, agar dia sadar bahwa dirinya itu bukan Tuhan, dirinya itu makhluk, dan dirinya dituhani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus datang lagi Nabi yang lain, datang Nabi Isa. Nabi Isa sampai diakui oleh kaumnya sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Kamu harus bisa membuktikan kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi dia nabinya Allah, utusannya Allah. Quran menjelaskan tentang sifat tentang batalnya Nabi Isa itu menjadi Tuhan hanya dengan satu sifat apa? Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam keduanya makan. Nabi Musa masih makan. Orang yang masih makan itu bukan Tuhan. Ini Quran gampang doang jelasinnya, cuman pakai. Kenapa? Orang kalau makan masih makan, maka ketika dia nggak mendapat makanan, apa jadinya? Lemes, tidak punya tenaga. Lah, kalau ada Tuhan kok belum makan terus lemes, saya lagi lemes. Ini Tuhan apa hantu? Oh, Tuhan kok lemes begitu? Terus Tuhannya diundang sama hambanya. Sini Tuhan saya kasih makan. Ya ada Tuhan dikasih makan sama hambanya. Ini lucu apa gimana sih? Jadi Quran mengingatkan kita, kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan, cukup dengan satu sifat apa? Dia makan. Enggak mau repot-repot, enggak, cuma satu sifat, dia batal. Nah, para Rasul itu menjelaskan Allah itu begini. Satu persatu Nabi diturunkan menjelaskan kepada umatnya masing-masing siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebenarnya pencipta alam itu siapa.
Nabi menjelaskan. Hingga manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Bahwa manusia bisa mengenali segala kebaikan yang saya terima itu hanya datang dari Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan kebaikan. Kalau kamu sangka si Anu bisa ngasih ini, si Anu bisa ngasih ini, si Anu bisa ngasih ini, maka anggapan-anggapan itu keliru. Semua kebaikan hanya datang dari Allah. Adapun orang-orang ini membawa kebaikan, ini datang karena dikasih oleh Allah kebaikan. Bukan dari dirinya sendiri, bukan. Semua kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah datang ke orang Arab. Pada masa itu orang Arab punya berapa Tuhan? Waktu Nabi datang, orang Arab punya berapa Tuhan? Orang Arab itu menyembah berapa Tuhan pada waktu itu? 360 Tuhan. Setahun berapa hari? 360 hari. Jadi orang Arab itu punya Tuhan, satu hari satu Tuhan. Hari ini Tuhannya ini, besok Tuhannya ini, lusa Tuhannya ini, terus ganti. Setahun balik sini lagi Tuhannya itu gitu. 360. Kenapa begitu? Kata orang Arab, kebutuhan kami itu banyak. Masa Tuhan cuma satu? Ya enggak mencukupi kami dong. Enggak bisa memenuhi kebutuhan. Makanya kami menyembah Tuhan yang banyak itu ya biar rata kebagian semua. Biar kemampuannya juga terlaksana semua. Masa Tuhan satu tapi ngurusin? Ini kata orang Arab. Apa jawabnya Nabi? Nabi jawabnya gampang. Nabi mengingatkan orang-orang Arab tentang bahwa patung-patung ini semuanya bukan Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu ya satu, bukan banyak ini. Kata Nabi apa? Masa itu kan masa perbudakan. Masih banyak budak-budak. Nabi nanyanya gampang. Sini saya kasih tahu. Kalau kamu menjadi budak, terus kamu punya tuan, yang paling enak itu jadi budak punya tuannya satu atau budak yang punya tuan 2 atau 3 atau 4? Enak mana? Saya jadi budak, saya jadi hamba, terus saya punya tuan. Tuan saya itu yang paling enak 1 atau 2 atau 3? Semua orang mengatakan ya yang enak tuannya 1. Kenapa? Karena kalau 1 tuan itu ya perintahnya enak. Kalau sudah merintah selesai. Kalau tuannya 2, ini merintah, ini merintah, ini merintah. Keder saya ini mau ikut yang mana ini? Lah begitu. Apalagi kok sampai perintahnya berlawanan. Kata ini kamu duduk, kata ini berdiri. Bingung saya, ini mau berdiri, duduk. Jadi kalau Tuhannya 1, kata Nabi ya kamu enak. Kenapa yang merintah cuman 1? Kamu gak akan ruwet, gak akan bingung, gak akan. Ini cara Nabi mengingatkan bahwa begini loh, kamu harus berpikir tentang menemukan maknanya ketuhanan. Terus dipanggil sama Nabi. Ini patung ini Tuhan? Iya ini Tuhan. Yang bikin siapa? Saya. Tuhan yang bikin saya. Lah kalau hidungnya copot gimana? Ya saya perbaiki. Kalau aku pengen copot, saya tambal. Ini kok ada Tuhan, kamu urusi ini bagaimana? Yang lebih layak jadi Tuhan itu kamu. Kenapa? Bisa ngurusin dia kok malah aneh. Kamu yang ngurusin dia, kamu yang jadi makhluk, dia jadi. Kamu ini bagaimana sih mikirnya gitu? Lah ya maksudnya kok ada malah Tuhan diurusi sama Tuhan itu yang ngurusin
Mestinya begitu, kok ada makhluk ngurusin Tuhan. Nanti kalau bajunya kotor, saya ganti. Kalau catnya udah klotok-klotok, cat lagi. Ini yang Tuhan yang mana? Nah itu dengan hujah-hujah begitu orang Arab sadar. Oh iya, ini bukan Tuhan berarti. Nah, jadi Nabi menyampaikan, memperkenalkan bagaimana sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu harus esa. Terus Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Apa artinya somad? As-somad itu yang bisa memenuhi kebutuhan semua manusia. Jadi kalau ada Tuhan satu, ada Tuhan kok dia nggak bisa memenuhi kebutuhan semuanya, ya bukan Tuhan. Tuhan itu harus zat yang maha kuasa, yang mampu memenuhi semua kebutuhan hambanya. Itu baru Tuhan namanya. Kalau nggak begitu, ya bukan Tuhan. Terus lam yalid walam yulad. Apa artinya? Lam yalid walam yulad artinya apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Barangnya satu, semuanya butuh sama dia. Tidak beranak dan tidak, sama kayak matahari dong. Matahari ada berapa? Satu. Butuh matahari kamu? Butuh. Punya anak matahari? Punya emak? Tuhan dong dia. Kalau lam yalid walam yulad diartikan tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka masih ada keserupaannya. Lam yalid walam yulad jangan diartikan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diartikan apa? Diartikan kidam dan bako. Tidak diperanakkan itu artinya kidam. Artinya Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Artinya Allah itu tidak dilahirkan. Artinya Allah itu berarti tidak ada permulaannya. Jadi lam yalid harus kamu artikan kidam. Dia tidak berawal. Walam yulad dan tidak melahirkan. Apa artinya? Dia tidak mengalami perubahan. Tidak ada akhir bagi dirinya. Saya punya anak, maka anak saya jadi generasi penerus saya. Generasi saya berakhir, digantikan generasi anak saya. Anak saya nanti akan punya anak lagi, dia berakhir digantikan generasi, berarti mengalami apa? Allah tidak demikian. Kenapa? Karena Allah itu bako, dia langgeng, dia nggak butuh generasi penerus. Nggak ada Tuhan punya anak, nggak ada. Jadi ketika bisa kamu artikan lam yalid walam yulad diartikan dengan kidam dan bako, baru kamu bisa ngomong walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kenapa? Karena memang makhluk itu nggak ada yang kidam dan nggak ada yang bako. Nggak ada makhluk yang kidam, nggak ada makhluk yang bako. Yang kidam bako hanya Allah. Tapi kalau yang lam yalid walam yulad banyak. Itu loh. Jadi kalau kamu kok masih mengartikan itu pakai terjemahan Quran, terjemahan Depak, kamu artikan, kamu yakini Tuhan ya begini. Oh ya keliru. Kamu nggak kenal sifat-sifat Allah kalau begitu. Jadi ini boleh kamu tanya sama kiai. Saya sering
Nah, saya sering ngajari sama kawan-kawan, kalau ada khotib ceramah, khotib turun dari mimbar, tanyain apa artinya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kok nggak ngerti? Udah pulang. Nggak usah jadi khotib di sini udah. Kenapa? Kamu ngertiin tentang Tuhan aja nggak bisa, mau jadi khotib bagaimana sih? Menceritakan, mengenali sifat-sifat Allah aja nggak bisa, bagaimana mau jadi khotib? Jadi penting kita ajarkan. Kenapa? Karena kalau kamu nggak sampai ini, maka kamu nggak bisa mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang India itu mengenal tentang Tuhan, ada Tuhan kecil, namanya apa? Krishna. Nah, lihat kamu, anak kecil yang warnanya biru itu, di TV, itu anak kamu hati-hati kalau lihat film itu, bisa salah paham nanti dia. Kamu dampingi dia, jangan sampai pikirannya terpaham bahwa ini loh Tuhan yang begini. Nah kalau ada Tuhan kok kecil, Tuhan kecil, berarti punya anak nggak? Diperanakan nggak? Ada bapaknya, ada anaknya, ada emaknya, ada. Nanti ada mertuanya, ada Tuhan punya besan segala nih, ada Tuhan punya mantu, Tuhan punya. Itu harus kamu hati-hati itu. Jadi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Nabi menyampaikan tentang dirinya adalah utusan Allah dan dibuktikan. Yang kedua, Nabi menyampaikan tentang sifat-sifat Allah. Allah itu esa, Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir, Allah itu mukhalafal hawadis, Allah itu berdiri sendiri, dia esa, dia kuasa, terus sampai sifat-sifat yang kita ketahui jumlahnya ada 20. Itu semua sifat-sifat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apalagi yang disampaikan Nabi? Yang disampaikan Nabi adalah menceritakan tentang keadaan dunia. Nabi cerita kejadian Nabi Adam, Nabi cerita kejadian yang lalu tentang Ashabul Kahfi, Nabi cerita tentang kejadian Nabi Nuh yang melanda dunia, Nabi cerita Nabi Ibrahim yang dibakar. Semua nabi-nabi yang dulu diceritakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya apa? Bahwa Nabi kalau ngomong benar, dan semua yang diomong sebelumnya itu dibuktikan ada semuanya di dalam Taurat dan di dalam kitab Injil. Padahal Nabi nggak pernah pegang Taurat, nggak pernah pegang Injil. Tapi yang diceritakan Nabi semuanya ada dalam Taurat dan ada dalam Injil. Tandanya apa? Yang disampaikan benar. Bisa kamu buktikan. Mana buktinya? Tuh di Injil ceritanya ada. Oh iya, cerita Nabi Adam ada, cerita Ashabul Kahfi ada, cerita Nabi Allah Ibrahim dibakar ada, Nabi Musa membelah lautan ada. Semua. Hingga orang itu nggak bisa mengatakan kamu bohong, nggak bisa. Yang diomong fakta semua. Pengakuan dirinya Nabi benar, tentang sifat-sifat Allah benar, cerita tentang yang sebelumnya benar. Apa yang mau dikatakan bohong? Sampai tidak ada satupun orang pernah menemukan kebohongan Nabi. Yang namanya musuh, kamu kalau mau tanya jeleknya orang sama siapa? Sama kawan apa sama musuh? Kamu kalau mau tanya jeleknya seseorang, itu sama kawannya atau sama musuhnya? Kamu punya kawan, kamu mau tanya ini orang punya kejelekan apa enggak? Dijawab enggak kira-kira? Ya enggak dijawab, baik semua ceritanya. Oh dia mah baik, sering ini. Kalau kamu tanya sama musuhnya, ya jelek semua. Dia mah apa? Jadi kalau kamu mau tanya jelek seseorang, tanya sama siapa? Nah, tidak ada satu orang kafir pun
yang masa itu bisa menceritakan jeleknya Nabi Muhammad SAW. Coba. Sampai orang kafir nggak bisa menemukan Muhammad itu jelek, tukang bohong, nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah ditemukan bohongnya. Sampai sejak kecil sampai dewasa, kata orang Arab apa? Dijulukin kamu al-amin, orang yang jujur, nggak pernah khianat, nggak pernah nipu orang, nggak pernah bujukin orang, nggak pernah. Hingga dikenal sebagai al-amin. Nah, gelar inilah yang kemudian membuat orang-orang menjadi tahu kalau Nabi itu orang yang nggak pernah sekalipun berbohong. Jadi kamu harus iman ini yang dulu-dulu diceritakan. Terus kejadian yang sedang terjadi pada masa itu diceritakan. Kalau Nabi ngomong begini, di luar sana ada kambing. Padahal nggak ada kambing. Nabi ngomong di luar sana ada kambing. Ketika kamu buka pintu cek, ada kambing di situ. Kenapa? Allah akan menjadikan kambing di situ agar Nabi selalu benar kalau ngomong. Gitu. Nabi ngomong begini, nanti setelah ini ada kafilah yang akan masuk kota Mekah sebelum maghrib. Sebelum maghrib nanti akan ada kafilah yang masuk ke kota Mekah. Masyarakat menunggu semuanya. Sampai matahari itu mau masuk waktu maghrib, mau hilang. Kafilahnya belum datang. Kata Allah apa? Malaikat, itu matahari di stop dulu biar jangan jalan. Nah, stop. Di stop mataharinya. Enggak jalan-jalan sampai kafilahnya masuk kota Mekah, baru matahari diturunkan lagi. Tandanya apa? Kalau ngomong benar, enggak pernah bohong. Gitu loh. Ini yang harus kita tahu. Jadi semua nabi, enggak cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tapi semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi kita, semuanya kalau ngomong enggak pernah bohong. Nabi cerita yang akan datang. Orang itu paling senang kalau punya kawan yang bisa menebak yang akan datang. Contoh begini, kamu punya kawan orang pertanahan, bagian pertanahan. Terus kamu tanya, tanah sini gimana? Masa depannya jelek. Kenapa? Nggak ada proyek di sini. Terus yang laku mana? Kalau kamu mau beli tanah, no tanah sono. Kenapa? Ke depan akan dibangun ini. Beli sekarang. Nanti 10 tahun lagi kamu akan untung. Kenapa? Akan dibangun jalan tol di situ, akan dibangun. Nah, kira-kira kalau punya teman begitu senang nggak kamu? Kenapa? Menguntungkan. Punya teman menguntungkan, senang apa nggak senang? Asal kamu dikasih tahu dia, untung. Kasih tahu, untung. Ini mah kawanku sama top dah. Kamu tanya apa aja sama dia, mesti akan dicari keuntungannya. Artinya akan ditunjukkan mana yang untung dan mana yang merugikan. Nah, Nabi itu begitu. Selalu ceritanya yang untung-untung untuk kita kerjakan. Kalau kamu ngerjain ini, kamu akan untung. Kalau kamu begini, kamu akan untung. Kalau begini akan untung. Kenapa? Nabi tahu yang nanti akan terjadi. Gitu loh. Kalau kamu begini, kamu akan celaka. Kalau begini, kamu akan celaka. Kalau begini akan celaka. Begini kamu akan untung. Begini. Terus. Maka orang yang mau mengikuti Nabi selalu dalam keuntungan. Anaknya Nabi Nuh itu celaka. Ya, namanya siapa? Sugeng, siapa? Sugeng gimana sih lo? Siapa? Anak Nabi Nuh yang celaka. Siapa namanya? Kan'an. Kenapa dia celaka? Nggak nurut? Kenapa dia nggak nurut Nabi?
Kenapa? Karena dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dianggap pikirannya lebih hebat dari pikiran bapaknya. Ini peringatan untuk anak-anak muda sekarang. Jangan kamu anggap pikiran kamu lebih hebat dari orang-orang tua kamu. Sudah terjadi sama Kan'an. Kalau kamu nganggap bapak mah kuno, nggak gaul. Ini anak muda begini pak. Oh hati-hati, celaka. Dan celaka ini bukan sembarangan, sudah dibuktikan sama siapa? Kan'an. Contoh yang diceritakan dalam Al-Quran itu berarti sepanjang zaman bisa dipakai untuk gambaran. Nama Kan'an diceritakan dalam Al-Quran. Tandanya apa? Allah mau mengingatkan setiap generasi muda. Jangan sampai otaknya menganggap itu lebih hebat dari pendapat orang tua. Kasih tahu nak, jangan gaul begini, main apa pak. Nah, jangan begini, enggak apa-apa pak. Nah, jangan. Nanti begitu kejadian baru nyesel pak. Nah, baru tahu. Begitu kapal Nabi Nuh jalan, air bah mulai naik, Kan'an naik ke atas gunung, air bah terus naik hingga mencapai gunung, baru Kan'an teriak, bapak ikut pak, bapak. Kapalnya udah kemana? Ya, jadi menganggap pikirannya lebih hebat. Nabi selalu membawa keuntungan. Kalau ngasih tahu kita mesti menguntungkan. Kan'an, kamu naik kapal. Nah, dikasih yang untung nggak mau. Dianggap pikirannya lebih hebat. Akhirnya ikut pikiran sendiri, jadinya rugi. Iblis, kenapa iblis dimasukin neraka? Karena mengikuti pikirannya sendiri. Kata iblis, saya lebih hebat dari dia. Kan itu anggapan kamu sendiri. Sering kali kamu nganggep, ya anu mau nggak hebat, gua yang hebat. Itu pikiran kamu sendiri. Kalau kamu ikuti pikiran kamu sendiri, celaka. Jadi jangan sok menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Cuman dasarnya pikirannya semuanya harus ikut pemikirannya Nabi. Mana orang yang hebat, mana orang yang gak hebat, ikut Nabi. Baru nanti kamu benar. Kata Nabi, orang yang paling kuat itu yang seperti apa? Menurut kamu, kata kamu, orang yang paling kuat yang kayak apa? Yang bisa ngangkat limbat, kuat. Yang bisa angkat besi 100 kilo diangkat. Namanya orang kuat. Kata Nabi, itu bukan kuat. Kok bukan kuat? Masih kalah sama semut itu. Orang yang bisa ngangkat beban berkintal-kintal masih kalah sama semut. Kenapa? Semut itu bisa mengangkat 10 kali beban dirinya. Semut bisa ngangkat 10 kali beban dirinya. Kamu beratnya berapa? 50 kilo ada gak? Ada? 50 kilo. Kalau 10 kalinya berapa berarti? Bisa kamu angkat? Berarti kalah sama semut. Lah iya, semut kelihatannya ngangkat nasi 1. Ya, nasi jatuh diangkat sama semut. 1 nasi. Tapi 1 nasi itu 10 kali berat beban dirinya semut. Jadi makhluk yang paling kuat itu semut. Kamu jangan kira kuat, kecil itu kamu. Berapa kilo itu? Dihitung paling 2 kali beban diri kamu. Orang paling sekali beban diri kamu. Gajah, gede gajah. Berapa ton beratnya? 2 ton.
Berarti kalau 10 kali berapa itu? 200 ton. Kuat gajah angkat 200 ton? Kepeng gajahnya. Berarti nggak kuat. Kata Nabi, orang yang kuat itu yang bagaimana? Orang yang punya kemampuan untuk marah, tapi dia nggak marah. Itu orang kuat. Saya mau marah. Dengan kemarahan itu saya bisa mukul orang, bisa ngancurin macam-macam, bisa saya. Tapi saya tahan hingga saya nggak mukul orang, nggak ngancurin apa-apa. Itulah orang yang kuat, yang bisa menahan amarahnya hingga tidak keluar. Wah, itu baru orang kuat asli itu. Ada begitu? Bapak dimarahin, diledek anaknya, kepret langsung Kenapa? Susah menahan itu. Itu orang yang kuat. Kalau kamu kok ikut pendapat Nabi, nanti kamu selamat. Enggak ikut pemikiran kamu anggap saya kuat. Kalau mau tahu mana orang yang kuat, tanya Nabi. Mau tahu orang yang benar, tanya Nabi. Mau tahu orang yang ganteng, tanya Nabi. Mau tahu orang yang... Nanti kamu akan selamat. Oh, ini tuh orangnya. Bukan saya, bukan. Lah iblis itu enggak ngikutin Nabi. Dianggap dirinya lebih hebat dari Nabi. Padahal kata Allah, Nabi itu manusia paling utama di dunia ini. Semua Nabi manusia paling utama. Kok iblis ngaku dirinya lebih utama dari? Berarti itu pakai pikirannya. Kayak kamu ngaku saya lebih hebat dari Habib. Gak bisa. Kenapa? Allah yang bicara, Habib keturunan Nabi lebih hebat dari manusia yang lainnya. Dia bagaikan bintang-bintang di langit yang akan menyinari jalannya kamu. Kalau pakai pikiran kamu sendiri, apa hebatnya? Itu pikiran kamu sendiri. Kayak iblis begitu. Apa hebatnya Nabi Adam? Hebatan saya, bisa terbang saya. Saya bisa, Nabi Adam bisa apa? Jangan pakai pikiran kamu, jangan rusak pikiran kita. Kamu harus pakai pikirannya Nabi SAW. Nanti kamu benar selamat. Kalau nggak pakai pikiran ini, kamu akan celaka dimakan pikiran kamu sendiri. Ini pelajaran pertama yang harus kita pahami. Yang pertama kita bicara sifat yang wajib pada Rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu sifat sidik. Bahwa Nabi kalau berbicara itu benar, artinya benar, apapun yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. InsyaAllah yang akan datang kita akan bicara lagi sifat yang kedua, yaitu wajibnya Nabi bersifat amanah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وصحبي عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.